melanjutkan tongkat estafet perjuangan Kementerian PUPR ke depannya gitu. Kita pada topik hari ini memang sesuai judulnya How to Get a Scholarship. Untuk topik kali ini dikhususkan untuk ke Jepang, dan mudah-mudahan nanti berdasarkan diskusi dengan panitia akan ada sesi lanjutan di mana akan ada juga di negara-negara lain gitu, mungkin nanti ada di Eropa, di Amerika gitu. Nah, untuk hal ini kita ada 3 narasumber yang sangat inspiratif sekali, dan mungkin nanti bisa banyak memberikan sharing kepada kita semua dan pengalamannya ketika menempuh pendidikan lanjutan baik itu master ataupun PhD di Jepang gitu. Untuk narasumber pertama saya perkenalkan ada Ibu Christine Mayavani, Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Wilayah Timur di Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan. Lalu beliau ini menempuh pendidikan S1-nya Teknik Sipil di Universitas Diponegoro, dan agak menariknya ini S2-nya double degree programnya. Jadi beliau, Bu Fani, melanjutkan S2-nya ada di Sekolah Arsitektur dan Perencanaan Pengembangan Kawasan di ITB, lalu juga di University of Miyazaki, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Lalu untuk narasumber yang kedua, ini ada Ibu Lina Fitri. Beliau adalah Kepala Seksi Wilayah Barat 2 di Direktorat Sungai dan Pantai. Pengalaman pendidikannya menempuh pendidikan teknik sipil S1 di Universitas Trisakti, kemudian melanjutkan S2-nya di National Graduate Institute for Policy Studies di bidang Disaster Management Program. Nah, untuk kalau Bu Lina ini dia full pendidikan S2-nya di Jepang. Nah, narasumber kita yang ketiga ini mungkin bagi teman-teman yang juga mempunyai minat untuk melanjutkan pendidikan PhD ke Jepang, nanti mungkin narasumber kita yang ketiga ini bisa banyak sharing kepada kita. Ada Pak Dr. Ahmad Taufik, PhD. Beliau adalah Kasub Bidang Standarisasi di Puslitbang Sumber Daya Air. Untuk pendidikannya beliau S1 Teknik Geologi di ITB, lalu melanjutkan S2-nya juga di ITB Teknik Air Tanah, lalu melanjutkan S3-nya di Kumamoto University, Faculty of Earth and Environmental Science. Nah, jadi ini agak menarik kita mendapatkan 3 narasumber yang mempunyai pengalaman ataupun challenging yang berbeda-beda, tantangan yang berbeda, karena jadi bisa memberikan banyak wawasan bagi para aparatur muda, para SDA muda ini, di mana nanti ada narasumber yang memang full pendidikannya di Jepang, menempuh S2-nya, ada juga yang double degree, dan ada yang PhD gitu. Jadi nanti mungkin saya minta tolong pada para narasumber untuk sedikit bercerita mengenai, memperkenalkan dirinya dan bercerita mengenai dirinya, dan mungkin alasan bisa di-share juga. Pertama tuh alasannya kenapa milih ke Jepang gitu. Dari sekian banyak negara yang bisa dituju untuk jenjang pendidikan lanjutan, tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk memilih ke Jepang. Jadi itu mungkin juga bisa di-share nanti dari narasumber gitu. Dari panitia diberikan arahan tadi untuk setiap narasumber nanti akan menjelaskan kurang lebih 10 menit untuk bisa memaparkan materi atau bisa bercerita nanti kepada teman-teman yang lain.
Nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat, nanti akan kami seleksi dan kami pilih dan akan kami tanyakan kepada para narasumber gitu. Nah, nanti mungkin di akhir sesi mohon ada juga sedikit masukan dan penyampaian motivasi mungkin Pak dari Pak Yogi dan Pak Iwan agar nanti bisa juga memberikan penyemangat kepada para SDA muda ini Pak, terutama juga untuk menempuh pendidikan lanjutan gitu. Tapi nanti mohon izin nanti Pak di akhir sesi saya minta tolong mohon izin ke Pak Yogi sama Pak Iwan juga untuk bisa menyampaikan sedikit motivasi lah Pak atau ujangan kepada kami para SDA muda gitu. Kalau gitu tanpa membuang waktu lagi untuk sesi pertama kami persilahkan kepada Bu Christine Mayavani mungkin yang pertama untuk bisa menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilahkan ke Bu Fani. Silakan Bu. Baik, terima kasih Mas Heru. Selamat sore Bapak Ibu, selamat sore Iwan, Pak Yogi, dan teman-teman SDA muda semuanya. Ja, minasan konnichiwa. Kurisutin Mayavani to moshimasu. Honjitsu wa Nihon no shougaku kin no shoutoku houhou ni tsuite ohanashi shitai to omoimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ini kira-kira kalau diterusin pakai bahasa Jepang aja gimana nih? Jangan. Perlu Google Translate saya Bu, sepertinya. Belum ahli Bu, subtitlenya Bu. Oke, baik. Saya share screen, jadi Jadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Fasilitator, terima kasih Mas Heru. Ini kebetulan saya dapatkan adalah double degree program. Jadi mungkin topiknya untuk ini, let's get your double master at once. Untuk pertama kali mungkin yang dipupuk adalah motivasi. Jadi how to motivate yourself to get a scholarship itself. Kenapa sih kok harus scholarship ya gitu? Kenapa sih ya nggak bayar sendiri aja? Jadi kalau scholarship itu financial support ya pasti. Dan yang pasti yang dirasakan itu education with ease ya, karena kita nggak perlu mikirin tuition fee. Kemudian kenapa kok harus di luar negeri ya? Karena study abroad itu equal dengan new life, new adventure gitu. Jadi itu merupakan satu kesempatan yang mungkin akan sangat baik nantinya untuk career development kita. Kemudian juga akan menjadi lifelong experience, jadi cerita di kehidupan yang bakal gak akan terlupakan. Yang lebih penting lagi adalah akan bisa create networking buat kita. So, win it. Kemudian gimana sih pertama kali dapatkan beasiswa ini gitu. Jadi pada saat itu saya nggak pilih-pilih tuh mau harus kemana-kemana. Yang pasti cita-citanya adalah pingin sekolah di luar negeri gitu. Jadi I started keep searching and looking for scholarship di semua listing atau website atau bulletin board yang ada yang menawarkan scholarship gitu. Jadi kalau untuk Jepang sendiri, mungkin di link ini kita bisa lihat ada banyak sekali scholarship. Ini kelihatan nggak ya linknya ya kalau dari situ ya? Kelihatan Bu. Kelihatan ya ini ya, banyak banget beasiswa di Jepang yang bisa kita coba. Kita lihat requirement-nya apa-apa saja. Ini udah kembali ke slide belum ya Mas Heri ya? Di slide lagi nih Bu. Udah ke slide ya, oke. Kemudian juga jangan lupa karena kita ini kerja di PUPR, maka yang harus dilihat juga adalah linknya BPSDM. Jadi BPSDM itu kalau diklik di link ini kita bisa lihat update-annya beasiswa apa saja. Mungkin bisa kita lihat ya ini.
Udah kelihatan ya Mas Heru ya, penawarannya ya, di BPSDM-nya? Belum, kayaknya harus di change share screen-nya deh. Karena ini masih yang Oh ya, PDF masih di yang itu ya. parah. Oke, jadi nanti mungkin bisa dicoba sendiri ya, nanti bisa di-share kali ya, bahannya ini ya. Kemudian selanjutnya adalah prepare yourself. Jadi sebenarnya kebanyakan semua beasiswa ini mirip-mirip dan kebanyakan adalah ask for English certificate. Jadi apa namanya, kita persiapin untuk IELTS atau TOEFL. Kalau saya dulu waktu itu saya pakainya IELTS buat yang ke Jepangnya itu, cuman karena Bappenas di awal-awal requirement-nya itu yang diminta adalah TOEFL sebenarnya. Jadi untuk kemudian kalau di Jepang sendiri itu 5,5 sampai 6 band-nya, skor IELTS-nya. Kemudian untuk TPA sendiri, ini tes potensi akademik ya. Untuk S2 kebanyakan itu requirement-nya adalah nilainya 475 dan untuk S3 adalah 500. Ini untuk S2 dan 3. Kemudian yang saya dapat ya, double degree program dari Bindiklatren Bappenas. Apa sih Bindiklatren Bappenas itu? Jadi Pusbindiklatren Bappenas itu adalah Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Bencana Bappenas. Jadi program saya itu selama 2 tahun, 9 bulan. Jadi di awal pertama kali itu 6 bulan English program, kemudian 1 tahun di Indonesia, kebetulan saya di ITB. Kemudian setelah selesai di ITB, 3 bulan Japanese program, kemudian 1 tahun di Jepang. Jadi untuk yang di ITB-nya saya dapat gelar MT, kemudian di Jepangnya saya dapat gelar Master of Engineering. Beberapa requirement-nya ini saya share. Jadi official letter from organization. Jadi mungkin nanti ada tawaran dari BPSDM, kemudian ada beberapa surat yang harus disampaikan untuk melewati tahapnya, yaitu dari direktorat, kemudian ke bagian kepegawaian, kemudian ke BPSDM. Mungkin itu yang agak takes time juga. Jadi segera untuk mencari tahu kapan biasanya beasiswa itu hadir. Biasanya mirip-mirip bulannya. Jadi kalau misalnya tahun ini, aduh terlambat, di tahun depan diingat-ingat itu keluarnya bulan apa. Kemudian kalau untuk Bappenas sendiri itu ada scholarship form yang harus diisi. Jadi beberapa sebagaimana banyak beasiswa lainnya ya, form CV, transkrip. Kalau beasiswa Bappenas ini ada SK 100% PNS yang harus ditampilkan juga. Kemudian maksimal umurnya adalah 38 tahun. Kemudian yang lumayan agak berpikir untuk mengisinya adalah study plan. Untuk di administrasinya diharapkan 450 TOEFL score-nya. Kemudian kalau kita masuk saringan administrasi, saringan TOEFL, kemudian TPA, TOEFL ini harus ditingkatkan melalui 6 bulan English program-nya. Jadi pada saat itu kami pakainya IELTS, jadi setelah masuk, mendapatkan beasiswa, kita di-upgrade kemampuan Inggrisnya melalui 6-month English program, setara dengan 900 jam peningkatan bahasa Inggris. So, prepare your proposal, dilihat-lihat tanggalnya, deadline-nya kapan, dipersiapkan study plan-nya, karena ini lumayan cukup takes time untuk mengisinya. Jadi, kalau boleh dilihat bareng-bareng ini, study plan-nya tuh isinya latar belakang pendidikan sebelumnya S1-nya apa, terus kemudian motivasinya apa mengambil program S2, kemudian riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja. Setelah itu alasan memilih bidang studi, sama rencana tindak dan action plan yang akan dilakukan setelah mendapat gelar pendidikan. Kalau dari sini mungkin tipsnya kalau Bappenas itu lebih memilih yang tidak berkaitan dengan terkait dengan inspektorat ya, pengawas itu ini kayaknya tidak menjadi prioritas Bappenas. Jadi hindari kata-kata yang terkait dengan apa namanya
di study plan ini menghindari kata-kata yang berkaitan kayak terkait dengan fungsinya inspektorat gitu, itu agak sulit atau bukan prioritasnya Bappenas siswa ini ya khususnya gitu. Itu mungkin sedikit tipsnya. Kemudian ini nggak kelihatan ya, jadi kalau di ITB sendiri sebenarnya pilihannya kenapa saya waktu itu dapatnya Miyazaki Daigaku karena saya memilih terkait dengan sipil gitu, karena waktu itu saya ambil tesis yang kaitannya dengan air. Jadi dari tawaran beberapa kampus yang menjadi kerjasamanya ITB pada saat itu, yang paling cocok adalah Miyazaki Daigaku. Jadi saya pilih yang Civil and Environmental Faculty-nya Miyazaki Daigaku. Sebenarnya ada beberapa kampus yang ditawarkan, cuman yang paling cocok itu. Tipsnya ya mungkin ya sebanyak-banyaknya apply scholarship, jadi kalau satu nggak dapet, bisa dapet yang lain gitu. Terus mungkin kadang agak malu atau kepayahan gitu berkoordinasi dengan terkait persuratan di direktorat atau di kepegawaian. Duh ini nggak dapet lagi, terus pengen apply lagi, terus jadi matikan semangat. Itu jangan sampai terjadi, nggak apa-apa. Terus daftar aja. Jadi jangan sampai ada perasaan malu atau gimana, duh aku nggak dapet nih, malu nih, daftar lagi ngelewatin berbagai rangkaian birokrasi gitu, itu jangan sampai ada, karena saya juga waktu itu tidak hanya sekali, berkali-kali mencoba mendaftar beasiswa. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih, Teru. Baik, Dan terima kasih Bu. Jadi memang apply ya Bu ya. Memang kuncinya memang harus semangat dan pantang menyerah kayaknya, karena yakin mudah-mudahan dari banyak yang daftar ada yang nyantol satu aja, udah alhamdulillah sekali tuh Bu ya. Baik, kita ke narasumber yang kedua. Ini kalau tadi Bu Fani dia mengambil program double degree. Nah, mungkin ada teman-teman yang juga ingin yang full di Jepang, ini akan dibawakan oleh Bu Lina, narasumber kita yang kedua. Nanti beliau bisa lebih menjelaskan. Dan nantinya untuk teman-teman juga yang ingin bertanya bisa diketik saja di kolom chat, nanti akan kami seleksi dan kami coba sampaikan pertanyaannya untuk dijawab oleh setiap narasumber. Gitu. Kalau begitu kita lanjutkan saja ke narasumber kedua, Bu Lina, kami persilakan Bu. Bu Lina? Halo, Bu Lina? Masih di mute ya? Ya, halo? Okay, ya Bu, sudah nyala. Silakan Bu. Terima kasih Pak Heru. Selamat sore Pak Iwan, Pak Yogi, dan rekan generasi muda SDA lainnya. Saya Lina dari Direktur Sungai dan Pantai. Kenapa saya memilih Jepang? Pada waktu itu sebenarnya alasannya sih klise banget, karena saya bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus amat. Dan di Jepang ini kebetulan standar persyaratan untuk TOEFL-nya itu nggak terlalu tinggi gitu. Jadi saya akhirnya berusaha ke sana. Tapi saya juga mencoba ke semua beasiswa sih. Nah, untuk mendapatkan beasiswa ini, kenapa saya mencari beasiswa, karena memang seperti rekan sebelumnya Bu Fani, saya juga kepengen belajar di luar negeri. Waktu itu juga bos-bos saya juga punya pengalamannya S2 itu pada di luar negeri, jadi termotivasi untuk sekolah di luar negeri. Nah, kebetulan waktu itu saya jalurnya jalur government official. Jadi pada waktu itu ada kerjasama antara PU dan pemerintah Jepang, di sini JICA, dia menawarkan kerjasama pendidikan. Nah, pada waktu itu saya mencoba
mendaftar melalui jalur itu. Nah, syarat yang tipsnya ini, kita tuh nggak tahu itu kapan keluarnya penawaran itu, baik dari Jepang, Australia, Belanda. Nah, untuk itu kita harus udah mulai coba tes bahasa Inggris dari sekarang. Tes terus, nanti misalkan pertama skornya 4,5, jangan khawatir, tes lagi sampai dengan nilai minimum yang dipersyaratkan. Nah, itu kan lagi pula kan untuk masa berlaku tes TOEFL itu kan agak lama, 6 bulan. Jadi walaupun tes sekarang pemasukannya bulan April itu, ataupun masih 6 bulan lagi itu masih berlaku. Jadi kita udah punya syarat yang sangat penting banget itu tes TOEFL itu gitu. Nah, setelah ada invitation dari ada pengumuman bahwa ada beasiswa, kemudian saya udah punya hasil tes TOEFL yang sesuai nilainya, kemudian perlu lagi rekomendasi dari atasan. Ini sangat penting sekali karena dukungan dari kantor itu, di mana nanti kita mempermudah kita untuk mendapatkan beasiswa. Jadi nanti kalau pimpinannya nanti sangat mendukung anak buahnya, ataupun kita sudah bekerja baik dan disupport, kita akan mudah mendapatkan beasiswanya. Nah, setelah kita sudah mendapatkan rekomendasi, kemudian kita berharap aja. Nah, kalau di sini saya juga selain faktor tes TOEFL tadi, kemudian izin pimpinan, dan faktor keberuntungan juga sangat penting sekali, karena misalkan dari semua yang mendaftar itu ada 10 ataupun ada 12, kan yang diterima kadang-kadang cuma 3. Nah, itu yang sangat mendukung, yang memberikan tambahan nilai. Dan yang terakhir, jika sudah selesai, kita juga jika dinyatakan lulus, kita harus mempersiapkan research proposal apa aja yang mau dibawa ke Jepang. Nah, karena pada waktu di sana, karena saya itu sekolahnya cuma 1 tahun, jadi per semester tuh 3 bulan. Nah, karena waktu itu nyusun tesis cuma 3 bulan aja. Kalau misalkan saya nggak bawa data maupun proposal riset untuk tesisnya, itu sangat keteteran banget waktu di sana. Nanti akan nelpon ke Indonesia, kirimin data, itu kan apalagi data sangat berat. Mendingan dari sekarang sudah dipersiapkan proposal buat tesisnya itu apa. Terus selama sekolah, during study, selama sekolah itu kita, tips dari saya, kita tuh harus fokus ya. Karena kadang-kadang kita suka terlena di sana, ke negara baru, banyak tempat wisata, kadang-kadang karena tidak ada yang mengawasi, kita jadi disiplinnya kurang. Nah, ini kalau bisa jangan sampai disiplinnya kita berkurang, karena teman-teman kita akan banyak banget tugas dari profesor. Kalau kita terlena dan sering banyak jalan-jalan, jadinya kita nggak belajar fokus, jadi akan ketinggalan dari mempengaruhi belajarnya. Kemudian kehadiran. Di Jepang itu sangat penting banget kehadiran. Jadi kalau sampai kita nggak hadir sama sekali, itu kita harus lapor ke ketua kelasnya ataupun koordinatornya di sana. Karena kalau kita tidak sampai lapor, nanti ketahuan bolos, itu waduh bisa bisa mempengaruhi kredibilitas, ataupun kadang-kadang suka ini orang Indonesia apa malas gitu, ataupun suka jadi membawa citra yang buruk lah buat negara kita. Dan kalaupun nggak masuk, alasannya juga harus sangat kuat, misalkan seperti sakit yang tidak bisa bangun gitu. Kemudian attitude with di Jepang itu sangat menghormati sekali yang lebih tua gitu. Di mana-mana sih, di negara mana-mana memang kita sama yang lebih tua harus menghormati. Nah, kadang-kadang kita tuh saya menganggap kalau kita kurang hormat, respect,
itu mereka tuh menganggap kita suka main-main. Jadi kita dan mereka tuh sangat senang banget dengan mahasiswa yang sering bertanya ataupun rajin bertanya maupun rajin diskusi dengan beliau. Karena nanti tuh yang akan menolong kita pada waktu menyelesaikan tesis kita ya profesor kita. Dan kemudian yang terakhir adalah site visit dan cultural heritage. Nah, ada pepatah bilang seeing is believing. Jadi kalau kita udah melihat, baru kita percaya. Jadi kita baru melihat di Jepang ada teknologi canggih maupun kebudayaannya maupun bangunan infrastrukturnya. Kalau kita sudah melihat, baru kita meyakini dan kita itu menambah pengalaman buat kita ke depannya untuk di Indonesia ataupun buat diri pribadi. Dan jika beruntung, kita dapat menghadiri international seminar yang dilaksanakan oleh sekolah kampusnya maksudnya. Nah, yang terakhir, after study, jangan lupa kita lapor setelah kita sudah sampai di Indonesia, kita lapor ke atasan bahwa sudah menyelesaikan kuliah, dan jangan lupa untuk melegalisir ijazahnya, karena ini penting banget untuk penyetaraan di kepegawaian, kemudian juga New Spirit. Kadang-kadang kita baru pulang sekolah tuh kadang-kadang suka egonya suka, wah baru pulang sekolah nih, banyak ilmu, pengen mengaplikasikan ini itu gitu di kantornya. Nah, kalau bisa kita harus bijak melihat struktur kantor. Jadi kalau misalkan ada inovasi yang ingin disampaikan, baiknya dibicarakan dulu dengan pimpinannya. Dan kita juga menambah new network link. Jadi ikatan alumni di GRIPS itu banyak banget, ada yang di BMKG, ada yang di keuangan. Nah, dari situ kita membantu kita di pekerjaan sehari-hari kita. Misalkan kayak sekarang saya butuh data curah hujan, bisa langsung menghubungi teman saya di BMKG. Jadi itulah membantu kerja kita pada saat ini. Mungkin itu aja tipsnya. Dan karena kenapa saya dulu 1 tahun, karena saya adalah seorang ibu, jadi kalau bisa jangan lama-lama soalnya ya ada keluarganya begitu. Semoga tips dari saya bisa membantu teman-teman semua. Sekian Pak Heru, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lina. Jadi memang untuk mempersiapkan studi di Jepang berarti kita harus mempersiapkan termasuk rencana tesis dan data tesis dari awal, Bu ya. Karena tadi mengerjakannya pun cukup singkat, yaitu 3 bulan kurang lebih gitu ya, Bu. Iya. Nah, itu harus jadi poin yang memang harus kita siapkan dari sekarang biar tidak kelabakan ketika sedang studi gitu. Iya, betul. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Lina. Sekarang kita ke narasumber yang ketiga, ada Pak Dr. Taufik. Nah, ini mungkin agak kompleks persiapan ataupun cara mendapatkan scholar untuk PhD di S3, dan mungkin agak berbeda dokumen yang dipersiapkan studinya dan lain-lain gitu. Tapi ini akan sangat menarik tentunya bagi kita yang siapa tahu bisa seperti Pak Taufik melanjutkan PhD di Jepang gitu. Kita berikan waktu dan tempat kepada Pak Taufik. Dipersilakan Pak. Pak Taufik. Halo? Pak Taufik masih mute kah? Pak Taufik. Sudah kedengeran? Sudah Pak, oke. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Taufik. Ya, terima kasih Pak Heru dan teman-teman SDA Muda. Hari ini saya officially juga SDA Muda nih, karena sebentar lagi profil saya yang di bawah ini sudah nggak ada lagi di Research Center for Water Resources. Selamat datang juga, ini ada Pak Senior, Pak Yogi, saya lihat ada Pak Indra dan juga Pak Iwan. Mohon izin Mbak. Baik, kita mulai. Jadi ini yang saya resumekan bagaimana dulu pengalaman saya mencari beasiswa dan kuliah di luar negeri. Nama saya Ahmad Taufik, tapi biasa dipanggil dengan AT. Baik, ini profil saya singkat. Saya sebenarnya punya
cerita nggak enak, tapi saya akhirnya anggap enak. Jadi ceritanya waktu saya S3 itu, saya awalnya S3 di ITB tahun 2013. Kemudian saya iseng di tahun kedua, tahun pertama itu saya daftar PhD di Kumamoto, di Jepang. Keterima. Akhirnya saya berangkat, yang di ITB saya cuti. Saya berangkat ke Jepang, saya selesaikan di Jepang, sampai almost finish. Saya pulang ke Indonesia, ternyata status saya sebagai student masih hidup. Jadi akhirnya saya lanjutkan juga yang di ITB, dan saya lanjutkan juga yang di Jepang. Sehingga saya rada kebablasan ini, jangan dicontoh. Saya akhirnya terpaksa mempunyai gelar 2, satu doktor di ITB dan satu PhD di Jepang. Yang ini jangan dicontoh, satu aja cukup. Ini mumetnya minta ampun saya. Jadi saya punya periode 5 tahun ini luar biasa buat saya menjadi seseorang. Jadi orang yang cukup lumayan menguras segalanya. Tapi saya beruntung misalnya. Baik, ini ada 6 slide yang saya presentasikan hari ini. Yang pertama kunci sukses, saya nyebutnya satunya itu core. Yang kedua itu kunci-kunci sukses yang lain. Scholars tips, kemudian proposal, terus profesor, dan discussion. Mari kita mulai dari core kunci sukses. Kunci sukses menembus beasiswa maupun sekolah S3 itu cuma satu. Kita harus punya keinginan yang kuat. Itu yang harus dipunya. Saya pokoknya mau sekolah S3 di luar negeri. Itu harus menjadi sebuah mindset yang luar biasa. Itu yang akan mendrive semuanya. Itu yang akan membawa kemampuan searching, keinginan kita searching, mencari semua informasi, membatasi semua boundary-boundary yang menjadi kesulitan-kesulitannya. Seperti tadi, Bu Lina, saya awalnya titik krusial saya di Inggris. Tapi itu semua ketutup dengan keinginan, kemauan, tekad saya untuk saya pengen keluar negeri. Jadi itu yang kunci sukses. Selain itu, les. Jadi saya rekomendasikan kalau memang pengen sekolah, kita harus punya keinginan atau tekad yang sangat kuat. Karena yang lain-lain itu hanya mengikuti saja. Yang kedua, boundary paling besar itu memang di TOEFL. Everyone lah. Mungkin saya, mungkin kalau teman-teman yang di bawah itu, mungkin yang punya English lebih, mungkin kemungkinan beda. Cuma orang kalau TOEFL boundary-nya itu di bawah 530, itu memang merasa tidak confident untuk discuss, tidak confident untuk searching, tidak mudah untuk komunikasi, menulis proposal. Boundary 530 harus kita potong. Begitu 530, belum sampai 550 nih, karena kalau di Inggris itu 530 ke 550 itu hanya kalau kata istri saya itu hanya masalah taste aja, selera bahasa, grammar yang deep saja. Tapi 530 itu fundamental memang. Nah, 530 itu sudah mudah kita untuk mencari informasi, berkomunikasi, menulis proposal, itu semuanya ada di boundary itu. Boundary harus kita putus dulu. Saya menyarankan, karena saya orang kampung, saya orang desa, saya nggak punya pinter jago-jago amat bahasa Inggrisnya, akhirnya saya dalam waktu 3 bulan itu tiap hari saya membaca buku bahasa Inggris. Tentu yang ringan-ringan saja, jadi waktu itu saya hanya dengerin musik bahasa Inggris, baca koran bahasa Inggris. Udah, itu aja. Ya, sama quote-quote itu tiap hari saya pasti rutin 1 jam saya membaca itu sebelum saya bekerja yang lain. Itu putus. Saya yakin kalau itu 3 bulan saja, saya hanya 2 bulan itu putus sampai 530. Begitu 530, Bapak Ibu atau adik-adik semua teman-teman ini bisa mudah untuk keluar dari zona ke sana. Karena memang kalau namanya sekolah luar negeri itu mau tidak mau memang bekal itu harus cukup. Kemudian yang kedua, memang boundary yang kedua itu dokumen. Ini memang harus disiapkan. Nah inilah, yang pertama itu proposal. Nah, proposal ini saya kasih tahu penting. Yang paling penting itu adalah bagaimana kacamata calon profesor kita atau supervisor. Yang kedua itu recommendation letter. Ini yang paling penting doang. Yang lainnya itu les.
Yang lainnya tuh KTP, surat dukungan atasan itu mudah semuanya. Template-nya sudah ada, tinggal di copy saja. Tapi yang rumit adalah proposal, recommendation letter. Saya sarankan untuk recommendation letter itu yang dia kenal sama supervisor. Karena kita adalah kenal. Jadi misalkan saya dulu sponsori sama ya dulu teman profesor saya di Indonesia gitu. Seperti itu. Atau mungkin teman-teman mau sekolah ke Jepang, ya mungkin alumni Jepang. Gitu. Karena nama kita sudah terekod di sana. Kalau Bapak Ibu pengen ke Jerman, silakan. Berarti mungkin cari rekomendasi letter dari alumni Jerman. Kira-kira seperti itu. Memang template-nya seperti itu. Yang kedua, itu memang akademik CV. Jadi paling penting itu bikin CV. Nah, CV kita tuh CV akademik. CV akademik itu bukan CV seperti pengalaman kerja di mana-mana, itu tidak terlalu penting. Mereka hanya lihat CV-nya pernah presentasi di mana, pernah nulis di mana, atau karya tulis ilmiahnya seperti apa. Enough. Tidak perlu banyak-banyak. 3 slide aja udah cukup. Bla-bla mesti pernah kerja di mana-mana itu malah menjadikan mengurangi nilai itu semua. Untuk sekolah beasiswa ini paling penting. Jadi at the same time waktu itu saya memang mengapply itu 3, 1 di Wageningen, kedua di Tohoku University, dan ketiga di Kumamoto. Saya keterima waktu itu di Wageningen sama di Tohoku dan 3-tiganya. Nah, kenapa saya pilih Kumamoto? Accordingnya itu profesor, bukan university. Jadi karena tema riset ini kita apa? Kita mau melakukan apa? Itu harus dilihat dari profil profesornya siapa. Saya sebenarnya keterima pertama tuh di Tohoku. Cuma Profesor Tohoku menyarankan kalau kamu riset ini lebih baik kamu ke Kumamoto. Dia lebih senior dan alatnya lebih lengkap. Jadi seperti itu. Jadi nyari sekolah itu, S3 itu bukan kampusnya dulu, tapi profesornya siapa yang pengen kita ambil. Jadi profesornya siapa, baru kemudian universitasnya. Nah, kemudian beasiswa itu second. Setelah dapat profesor kontak, kita udah bisa komunikasi sama kontak. Beasiswa kepercaya itu biasa dari universitas, bukan dari government seperti JASU atau Max. Saya di universitas itu mereka biaya. Nah, waktu itu ada riset cukup besar, ya saya dapat dari sana. Jadi profesor lah yang akan mengarahkan kamu sebagusnya setelah dapat LOE, kamu daftar beasiswa mana. Itu beruntung, seperti saya terlalu beruntung, karena memang dia punya proyek riset, oke, kamu ke sana, belong to me, ini ada beasiswa, udah enough. Ya. Kalau profesor nggak punya biaya riset, memang dia mengarahkan, kemudian silakan ke Max, silakan ke JASU. Itu lemparan-lemparan dari profesornya. Jadi, sekali lagi, intinya kita mencari profesor dulu, baru universitas. Entah itu bisa negaranya, itu bisa di according berikutnya. Kemudian yang ketiga, proposal paling penting untuk sekolah S3 itu adalah proposalnya. Dokumen paling penting untuk S3 itu proposalnya. Cara mencarinya adalah bagaimana kita harus inherent sama riset-riset yang sedang dilakukan atau selaras dengan yang dilakukan sama di luar negeri. Mereka nggak mau itu mundur. Mereka nggak mau punya mahasiswa kemudian tidak inherent. Mereka pasti mempunyai grand design. Setiap kampus di luar negeri itu punya grand design riset yang clear, jelas. Oh, ini mau kemana, langkahnya kemana. Sehingga proposal saya itu harus connect dengan ide yang riset itu sedang berjalan yang ada di laboratorium dia. Begitu kita kenal profilnya, masuklah ke laboratoriumnya, pelajari mereka sedang melakukan riset-riset. Proposal. Oke, cocok. Memang tidak dengan ide, lebih baik pindah laboratorium yang mana daripada nanti kesiksa. Saya mengalami banyak teman-teman yang kesiksa, memaksakan, itu akhirnya lulusnya lebih lama. Kalau saya, karena saya well prepared, saya mencari memang seleranya seperti apa. Itu jauh lebih recommended daripada Bapak Ibu maksa, tidak dengan sesuai dengan karakter, background, macam-macam, hanya lari ke sana. Itu lebih bagus. Sekali lagi, laboratorium
Pak Taufik. Halo, Pak Taufik. Halo, suaranya terputus, Pak Taufik. Pak Stefan, suara saya terdengar tidak ya? Terdengar, Mas Heru? Terdengar. Terdengar, Mas Heru. Oh, Pak Taufik terputus kayaknya nih. Baik, ini sambil menunggu koneksi kembali jaringan suaranya, mungkin dari teman-teman kalau sudah ada yang ingin coba ditanyakan dengan ketiga narasumber kita, saya ingatkan kembali untuk bisa ditulis di kolom chat, nanti akan kami sampaikan ke narasumber gitu. Mas Stefan, kita potong dulu atau bagaimana? Itu ada pertanyaan dari Mbak Kristina Dewi, mungkin bisa dipersilakan Mas Heru. Berarti yang Pak Taufik di hold dulu atau gimana? Pak Taufik lagi putus jaringannya. Baik, berarti kita hold dulu ya. Boleh Mas, boleh. Nah, sebelum ke pertanyaan dari teman-teman SDA Muda, mungkin saya juga ada sedikit pertanyaan ke Bu Fani dan Bu Lina. Pertama, dalam hal persiapan Ibu, Bu Fani dan Bu Lina, tentu ada banyak sekali dokumen yang harus disiapkan untuk baik itu melamar ke kampusnya dan juga melamar ke beasiswanya gitu. Tapi mungkin yang banyak sekali jadi terkendala itu adalah mungkin di rencana studi gitu. Mungkin ada tips dari Bu Fani dan Bu Lina mengenai rencana studinya tuh baiknya kita tuh ketika mendaftar harus seperti apa ya? Apakah biasanya tipenya itu mungkin ada yang terlalu ideal misalkan menulisnya, atau yang terlalu isunya mungkin apakah terlalu lokal, apakah terlalu global gitu. Nah, mungkin tips masukan dari Bu Fani dan Bu Lina dalam menyusun rencana studi itu yang tepat itu seperti apa, Bu? Ke Bu Fani dulu mungkin. Izin Mas Heru, Pak Taufik udah masuk. Berarti itu tampung dulu mungkin Bu pertanyaan saya, nanti bisa dijelaskan kepada teman-teman yang lain. Pak Taufik mungkin sudah bisa connect kembali? Sudah, maaf nih kalau sore memang siap. Ya. Baik. Kalau gitu dilanjutkan Pak. Ya. Jadi yang paling penting adalah mencari proposal itu inherent dengan program risetnya yang ada di kampus yang kita tuju. Jangan terlalu jauh, karena memang orang luar negeri itu punya grand design riset yang jelas. Mahasiswanya itu jelas mau masuk kemana dan mana. Baru kita pilih kampusnya. Kadang-kadang kampus A itu konsentrasinya apa, seperti Tohoku University, mereka kuat di bagian kegempaan, karena dia memang pernah mengalami gempa. Sedangkan di kampus saya kuat environmental, makanya dia risetnya ke environmental. Kira-kira seperti itu. Tiap-tiap kampus punya ciri core risetnya yang sedang dibangun apa. Itu sehingga kita membuat proposalnya harus sesuai dengan karir risetnya dan bisa ditelusuri dengan riset papernya seperti apa. Yang terakhir, mereka lebih suka kalau Indonesian case. Ya. Problemnya itu ada di Indonesia, at least komparasi dan sebagainya. Karena buat mereka itu pengayaan sekali buat studi. Nah, profesor, bagaimana cara mencari profesor? Pertama itu kita cari dulu, Bapak Ibu misalkan mau ke Jepang, berarti cari di Jepang, profesornya siapa aja, kemudian telusuri, dia lagi riset apa terakhir, laboratoriumnya di mana, baru kita kontak. Ya.
Saya pikir ini berlaku sama semua kandidat dokter yang pengen ke luar negeri dimanapun. Kalau kerja mau ke Belanda, saya pikir juga gitu, dia lagi riset apa, kemudian kita masuk. Jadi selera riset kita nggak bisa seenaknya, kita harus mengikuti selera riset yang mirip. Kita harus pilih kampus yang memang selera risetnya sama. Yang terakhir itu saran saya itu memang untuk memudahkan, karena profesor itu sibuk, itu punyalah kolega dari Indonesian Profesor yang dia ngasih rekomendasi. Itu untuk kontak ke mereka, karena tidak mudah untuk kita kenal sama sebuah profesor itu. Atau kalau pernah ketemu itu jauh lebih bagus. Terakhir, saya orangnya simple, tidak pernah mikir karir dari awal sejak saya masuk di Pusair. Jadi di kepala saya yang penting saya sekolah waktu itu. Jadi karena saya percaya sekolah mungkin bisa jadi senjata atau bisa jadi bekal saya untuk kemana saja saya inginkan. Jadi itu yang buat saya. Yang kedua, sekolah at least S3 itu sekolah yang harus preparation. Kalau Bapak Ibu punya niat tahun depanmu sekolah, itu tahun sekarang harus preparation. Paling lama itu 6 bulan. Paling cepat 6 bulan, paling lama itu 1 tahun. Kenapa saya atur 1 tahun? Karena Bapak Ibu kan sambil kerja. Nah, selama 1 tahun preparation, proposal, TOEFL-nya, tapi memang merencanakan untuk ke sana. Insya Allah dapat. Jadi kalau Bapak Ibu merencanakan sekarang, tahun depan itu dapat. Jadi harus by design. Ya, saya menyebutnya hidup harus by design, jangan by default ya, kira-kira seperti itu. Seperti saya juga dari awal, saya 3 tahun sekolah S2, selesai 3 tahun, oke cukup. Saya sekarang waktunya sekolah S3, 3 tahun. Karena memang kan batasannya kan minimal 2 tahun. Jadi mungkin idealnya seperti itu, kalau sudah selesai S2-nya 3 tahun, oke siap-siap S3 3 tahun, dan sebagainya, supaya nggak terlalu delay waktunya. Terakhir, bagaimana kita mau dapat itu, bagaimana kita persiapannya. Semakin kita prepare-nya kuat, kita akan dapat. Yang Bapak Ibu inginkan. Negara manapun, mau Amerika, Inggris, sama saja. Semua tergantung dari bagaimana kita menyiapkannya. Demikian, terima kasih Pak Heru dan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Taufik. Ini berarti Pak Taufik ini ternyata juga double degree ya Pak ya? Tapi double degree-nya doktor, mengerikan Bapaknya. Baik, terima kasih Pak Taufik. Berarti tadi saya juga coba tanya sebelum saya lempar ke pertanyaan ke beberapa SDA muda yang bergabung. Oh, sebelumnya saya juga ucapkan selamat datang pada Bu Dwi, Kasubdit OP Sungai. Tadi juga ada Pak Endra ya dan Pak Joko sudah bergabung bersama kita. Sama sore Ibu, Bapak, terima kasih sudah bergabung. Sore Pak Heru, mohon maaf saya terlambat. Ya Bu, mungkin tadi saya coba bertanya juga kepada 3 narasumber gitu. Dalam hal persiapan, tentu banyak sekali dokumen yang harus kita siapkan gitu. Tapi mungkin poin penting yang tadi juga banyak ditekankan oleh setiap narasumber adalah bagaimana kita menyiapkan rencana studi yang baik gitu, yang matang gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan sedikit tipsnya dari 3 narasumber ini. Apakah kita takutnya membuat yang terlalu mengada-ngada, terlalu ideal kondisinya, atau mungkin apakah isunya terlalu dangkal atau terlalu lokal yang sifatnya, sehingga itu harus kita pertajam kembali gitu, sehingga kita ini mempersiapkan dokumen rencana studi itu memang yang matang gitu. Mungkin bisa ada masukan dari Bu Fani terlebih dahulu, mungkin Bu bisa di-sharing. Ya, boleh. Terima kasih Mas Heru. Jadi mungkin kalau untuk study plan, sebenarnya kita ini sih paling penting ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ate. Jadi ini benar-benar topik yang kita sukai, karena dealing with something that yang tidak kita cintai untuk beberapa tahun itu akan bakal lebih menguras tenaga kan. Jadi kalau bisa di proposal itu adalah apa yang kita minati, apa yang kita pingin untuk menjadi tesis kita. Gitu. Mungkin itu satu tipsnya. Kemudian juga menuliskannya jangan terlalu banyak bunga ya. Jadi harus lebih membumi dan
bisa langsung diaplikasikan dan dekat tusi kita gitu saat itu kita di mana. Kemudian juga mungkin kalau di Bapak sendiri sih itu study plan-nya emang nggak terlalu banyak ya, karena di situ juga harus tunggu, mungkin saya share lagi. Jadi Jadi bisa cerita latar belakang pendidikan sebelumnya. Jadi latar belakang pendidikan sebelumnya ini juga harus related dengan topik tesisnya. Jadi itu bisa menjadi kita diprioritaskan atau oleh Bappenas itu bisa dari ini. Jadi paragraf 1, 2, 3, dan 4 nih benar-benar dipilih kata-kata yang membumi, tidak banyak bunga, dan aplikatif nantinya untuk ketika kita kembali lagi bekerja. Begitu mungkin Mas Heru terkait study plan ya. Mungkin itu Mas Heru kalau study plan. Mungkin kalau sedikit ya kalau bahasa Inggris ya, kalau terkait bahasa Inggris. Terima kasih Bu. Oke. Boleh. Ya. Ke Bu Lina mungkin. Baik, terima kasih Mas Heru. Terkait persiapan sebelum kita mencari beasiswa, itu kan beasiswa ada banyak ya, ada yang dari Australia, Amerika, Belanda, terus Jerman. Nah, pengalaman saya dulu saya pernah melamar di Jerman. Itu semua surat-surat seperti ijazah, akte maupun dulu seperti surat-surat yang lainnya itu harus ditranslate pakai bahasa Jerman. Jadi sebaiknya kalau kita sudah tahu kita mau menuju ke kampus ataupun negara mana, nah mulai dipersiapkan berkas-berkas administrasinya dari sekarang. Kemudian terkait rencana studi, nanti kan kita dapat tugas membuat proposal ataupun tesis ya. Nah, baiknya jangan terlalu yang muluk-muluk, mendingan cari yang sesuai dengan tusi kita ataupun tugas kita, karena di situ nanti kita akan membutuhkan data yang banyak. Nah, kalau sesuai dengan lingkungan kita bekerja kan otomatis kita dapat mendapatkan data dengan mudah, dan itu membantu kita dalam menyusun tesis gitu, Mas. Jadi karena data itu sangat penting banget buat tesis. Udah itu aja, Mas. Baik, terima kasih Bu Lina. Nah, untuk ke Pak Taufik nih Pak. Dalam nge-apply mendaftar ke PSG itu kan tentu research study-nya, rencana research-nya ini lebih kompleks nih Pak ya. Nah, dalam menyusunnya itu ada tipsnya mungkin Pak. Apakah memang harus dengan bidang yang sedang kita geluti sekarang atau isu yang kita lihat ke depan akan kita hadapi, itu bagaimana? Terus apakah di tengah perjalanannya si research study kita itu bisa berubah atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak Heru. Pertama, kita harus paham bahwa kita adalah kandidat doktor istilahnya, yang itu kita kerja di PU. Jangan keluar jauh-jauh dari situ. Karena nanti aplikasinya juga kita repot, cari datanya juga repot. Kata kunci proposal itu ada 3. Yang pertama adalah pastikan seleranya kita itu atau yang kita sukai, yang sesuai dengan di ke-PU-an kita itu matching dengan kegiatan current research yang ada di laboratorium. Makanya saya tidak masalah di negara mana aja, yang penting itu sama. Kadang-kadang kita harus pindah ke kota atau universitas itu gara-gara kita mereka lagi riset apa. Mereka punya grand design yang jelas, mereka punya current research yang lagi berjalan. Itu kata kunci pertama. Yang kedua adalah yes, data. Jangan sampai kemudian kita membuat proposal itu bisa dikatakan 50% atau 30% arahnya sama dengan biaya, dengan kegiatan riset yang akan kita lakukan. Terutama ide besarnya. Karena itu mereka nggak mungkin akan terima mahasiswa, mengeluarkan duit pakai dia juga, kok tidak inherent dengan kampus mereka. Itu impossible. Pasti mereka akan seleksi dari ide besarnya mau kemana. Cari yang pilih lokasi, itu yang potensi datanya paling besar. Jangan kita membuat pilihan data yang, karena memang kekuatan riset itu data. Jumlah data tuh punya clear. Ya, kalau teman-teman SDA
cari yang stasiun hujannya paling bagus misalkan, atau data aware-nya paling banyak. Kemudian kalau mau cari kualitas air, quality-nya juga enough, jumlah titiknya juga banyak. Itu akan memudahkan untuk analisis karena kita mudah untuk mengeksplor riset itu menjadi lebih luas. Yang ketiga, proposal itulah scientific writing. Jadi according-nya itu paper terakhir, tulisan paper terakhir. Bukan suatu proposal kegiatan. Jadi proposal itu scientific writing, nulis apa itu ada induknya, ada citasinya jelas. Sehingga kaidah-kaidah itu harus dipenuhi. Kita misalkan mau ngomong Indonesia 190 berapa pulau gitu. Itu kata siapa? Itu harus jelas citasinya dan macam-macam. Karena itu akan dilihat profesor bagaimana orang ini menulis sebuah proposal. Apakah asal-asalan atau potensi plagiarisme atau nggak baca. Itu menjadi koridor pertama dari sebuah tulisan proposal. Saya pikir itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini kita sudah mulai ada beberapa pertanyaan dari teman-teman SDA Muda. Mungkin pertama ini ada dari Bu Kistina Dewi. Ini ketiga narasumber katanya. Pertanyaan pertama itu apakah harus ada standar lulus bahasa Jepang sampai tingkat apa? Mungkin seperti kalau di Jerman kan ada standarnya. Bisa kuliah di sana tapi harus menguasai bahasa Jerman sampai level tingkat apa. Nah, apakah di Jepang seperti itu? Kedua, untuk sistem kelasnya, apakah ada menggunakan bahasa Jepang atau berbahasa Inggris? Nah, yang terakhir mungkin kan ada 4, tapi saya bacakan 3 saja. Masih berhubungan tadi dengan research plan, apakah diperlukan juga untuk mengkontak atau menghubungi profesor di sana. Mungkin itu kalau menghubungi kayaknya sih lebih ke S3 tapi kayaknya. Tapi nanti mungkin bisa dijelaskan juga oleh Nah, dulu kalau gitu Bu, dipersilakan. Bu Lina. Oke, baik. Kalau pengalaman saya, karena saya itu masuknya kelas internasional, jadi tidak ada keharusan untuk lulus bahasa Jepang gitu. Jadi memang programnya itu internasional, jadi tidak kuliahnya pun pakai bahasa Inggris gitu, nggak pakai bahasa Jepang. Tapi kita di sana mendapat pelajaran tambahan bahasa Jepang sehari-hari. Maksudnya dalam rangka biar kalau kita ke supermarket masih bisa lah dikit-dikit mengerti gitu. Itu aja sih Pak, kalau saya. Baik, Bu Fani mungkin? Ya, terima kasih Mas Heru. Jadi dari programnya NAS ini, kami dipersiapkan ada 3 bulan saya Jepang sebelum berangkat. Jadi memang tidak harus sampai ke level berapa, yang diajarkan ini hanya hiragana, kana, dan beberapa kanji agar kita nggak kesulitan nantinya. Karena di Jepang ini sangat sedikit orang yang bisa bahasa Inggris, jadi memang kita dibekali untuk itu. Karena semuanya juga kanji dan kanji-kanji yang penting sih, kayak seperti kita harus naik bis gitu yang harus dilihat, terus jadwal-jadwal itu yang diperkenalkan sampai kita daily conversation kaiwa. Kemudian di Jepang sendiri dari sensei ini kita ada boleh bergabung dengan teman-teman di Fakultas Sastra. Jadi kita disediakan kelas untuk ikut kelas bahasa Jepang bareng sama teman-teman sastra itu selama setahun boleh. Gitu sih kalau terkait bahasa Jepang, Mas Heru tidak ada. Karena saya sendiri juga masuknya di kelas internasional, cuman memang ada beberapa mata kuliah yang senseinya bukan lulusan dari kampus. Kebanyakan sih dulu saya itu lulusan Amerika, jadi beberapa mata kuliah ada yang tidak kesulitan, ada sensei yang kesulitan itu banyak diktat yang pakai bahasa Jepang, jadi itu yang kita harus matet di sebelah diktatnya gitu. Gitu sih pengalamannya, Mas Heru. Hanya beberapa mata kuliah aja yang kesulitan untuk bahasa Inggrisnya. Baik, terima kasih. Berarti semuanya mayoritas berbahasa Inggris ya Bu ya untuk perkuliahan? Iya, terus sama satu lagi, kita di akhir itu tes itu
ada dana dari sensei. Biasanya gitu kebanyakan ya kalau international students tuh sensei memberikan dana untuk kita untuk sworn translator. Jadi bahasa Inggris kita tuh benar-benar sudah di tesis ini tuh ditaruhkan ke sworn translator on behalf of sensei. Jadi semua dana semua didanai oleh sensei kita. Terima kasih. Baik. Nah, kemudian ke Pak Taufik, ini sepertinya pertanyaannya lebih ke S3 mungkin ya, ke Pak Taufik nih. Dalam membuat risetnya itu apa perlu mengkontak profesornya? Karena seperti yang tadi Pak Taufik bilang, memang S3 itu tidak memilih kampus, tapi tergantung by research dan profesor kita ada di kampus mana, begitu kan? Baru kita lah memilih kampus tersebut gitu, karena research dan profesornya yang lebih disarankan berada di sana gitu. Itu perlu kita kontak dulu, dan mungkin tips mengkontaknya itu biar dia aware sama kita itu bagaimana, Pak Taufik? Oke, terima kasih Pak Heru. Jangan pernah, boleh aja sih kontak langsung profesornya, tapi jangan pernah kontak profesor dengan tangan kosong. Itu dangerous ini. Dia pasti akan ilfil. Saya pernah ketemu profesor saya terakhir itu, ketemu Ahmad, saya pernah ada yang kontak orang desa, namanya si ini, dia ingat, jadi akhirnya namanya jelek lah. Jadi kalau kontak ke profesor, boleh aja, tapi jangan pernah tangan kosong. Bekalnya harus ada siap. Misalkan kita sudah baca papernya dia, riset dia sedang apa, kita sudah well informed tentang profesor ini, dan termasuk kampusnya, dan termasuk apa. Tunjukkan ketertarikan riset yang sedang berjalan, dan kita ingin masuk menjadi bagian dari mereka untuk mengembangkan riset itu. Jadi jangan pernah kita kontak profesor tangan kosong, itu pasti fail lah, saya jamin itu fail. Memang paling smooth itu memang kontak sama kalau misalkan Bapak Ibu pengen ke Jepang, saya kontak siapa, itu memang paling mudah. Atau Bapak misalkan kenalan senior di Belanda, coba profesor ditawarin, jadi dia akan bridging semacam itu, memang itu jauh lebih bagus. Tapi kalau tidak punya, pastikan kita mengenal profesor itu tidak tangan kosong, tidak hello, my name, tidak kosong lah, kurang lebih seperti itu. Kita punya foundation yang kuat, ketertarikan dengan risetnya dia seperti apa, dan pengen lanjutin riset dia yang ke arah itu dan sebagainya. Kira-kira itu sih, Pak. Baik, makasih Pak. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada yang bertanya masih dari Bu Kristina ya, tapi kayaknya ini juga bisa disampaikan ke semua teman-teman. Dalam rangkaian pendaftaran proses beasiswanya, itu apakah ada wawancara, lalu yang didapatkan itu apa saja, mencakup misalkan apakah living cost, terus misalkan ada biaya buku, tadi kan ada biaya research dan lain-lain tuh. Jadi ketentuannya dari tiap pemberi beasiswa, dari Bu Fani, Pak Taufik dan Bu Lina ini kan tadi beda-beda nih, itu mencakupnya apa saja. Kemudian perbedaan belajarnya di Indonesia dan di Jepang. Apakah mengalami culture shock juga kah di sana terhadap budaya di Jepang, atau bagaimana? Ke Pak Taufik dulu mungkin. Terima kasih. Kalau tes wawancara itu dibutuhkan ketika ada tes wawancara tapi by internet ya, jadi tidak face to face. Mungkin kalau fasilitas sekarang mungkin pakai Zoom atau pakai email macam-macam. Tapi mereka hanya menanyakan apa yang kita tulis. Jadi misalkan hanya sekedar konfirmasi, misalkan Ahmad, kamu sedang riset apa, kamu background-nya apa, kapan kamu terakhir ini kerja di mana dan sebagainya, riset kamu pernah nulis ini dan sebagainya. Jadi tidak keluar dari materi yang kita keluar dari riset. Jadi memang ada tes wawancara untuk itu, last test untuk setelah form semua persyaratan, dan itu di terakhir. Dan itu memang menentukan untuk yes atau tidaknya. Namun yang paling penting itu tetap apa yang kita tulis itu membuat profesor kita menarik atau inherent dengan riset yang sedang berjalan. Saya kira itu sih. Mereka hanya, kalau kita sudah punya bahan proposalnya, punya CV-nya,
mereka hanya menanyakan saja kerja di mana, bukan wawancara yang menegangkan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kalau perbedaan belajarnya, Pak, di Indonesia sama Jepang? Itu ada di YouTube saya sebenarnya, Pak. Nanti mungkin bisa di-share juga tuh, Pak, link YouTube-nya. Jadi saya membuat perbedaan kuliah di Jepang, di luar negeri, dan di Indonesia. Tapi kalau saya suruh milih ya memang di luar negeri. Karena level konsentrasi, peralatan, experience itu memang jauh cukup beda. Walaupun karena saya juga alumni S3 dalam negeri, saya juga hormat lah. Sama aja di mana aja. Prinsipnya di situ sih, Pak. Kalau hanya beda experience gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik. Ke Bu Fani kalau gitu, Bu. Sekarang sama tadi pertanyaan, Bu. Ada wawancara kah ketika proses pendaftarannya? Lalu mencakup apa saja beasiswanya? Dan mungkin bicaranya ada culture shock yang dialami atau tidak di sana selama proses belajar di Jepang? Terima kasih Mas Heru. Jadi kalau wawancara tertulis dari siswa Pusbindiklatren Bappenas ini tadi sudah disampaikan, jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah dengan administrasi, kemudian yang kedua TPA, kemudian TOEFL, setelah itu pengumuman. Setelah pengumuman itu nanti Bappenas akan meminta kita wawancara tertulis. Ini isinya sih hanya penekanan dari Bappenas, kita semacam perjanjian gitu, apakah kita mau atau berkenan untuk melaksanakan studi sesuai dengan studi tepat waktu dan sesuai dengan yang menjadi peraturan di Bappenas gitu, menjaga nama baik gitu-gitulah, wawancara tertulis. Jadi kita sudah ada form wawancara tertulis dan kita teken kemudian dikirim ke Bappenas. Yang pertama, kemudian ada lagi setelah ada kalau yang double degree program ini kan setelah bahasa Inggris, program bahasa Inggris 6 bulan, dan 1 tahun saya di ITB. Setelah dari ITB ini, saya ada wawancara beberapa profesor dari Jepang yang datang, beberapa kampus datang. Kalau saya kebetulan karena saya milihnya Miyadai, waktu itu nyoba Yamaguchi Daigaku juga, itu profesornya tidak bisa hadir di Indonesia, jadi secara online juga waktu itu wawancaranya, jadi ditanya terkait pola begitu. Nanti dari wawancara itu Sensei akan mengeluarkan LOE-nya, baru kita bisa berangkat ke kampus yang paling cocok dengan proker kita. Begitu. Itu kalau terkait dengan wawancara. Terkait dengan beasiswa yang didapatkan, agak sedih kalau dari Bappenas ya. Jadi kalau pengalaman saya, karena 1 tahun di Indonesia dan di Jepang, yang di ITB-nya ini, itu 1 bulan gaji. Jadi kalau waktu itu saya gajinya masih 1.300.000. Jadi 1 bulan itu yang saya dapatkan dari hanya gaji dari itu 1.300.000. Di Bappenas 1.300.000, kemudian gaji ya. Gaji itu kelihatannya nggak full dan nggak ada tukin ya waktu itu juga. Kemudian untuk yang di Jepangnya ini yang lumayan banyak karena Bappenas itu lebih besar beasiswanya dari Monbuka Guso. Jadi kalau dari Bappenas ini sebesar 175.000 yen, dan ini angka yang sangat cukup untuk hidup di Miyazaki Daigaku yang living cost-nya jauh lebih rendah daripada kota-kota lainnya di Jepang. Jadi emang seperti Kumamoto Daigaku, tempat Pak Ate itu di Kyushu Island itu living cost-nya jauh lebih rendah daripada yang di Tokyo atau Kyoto gitu. Kemudian juga ketika berangkat ke Jepang itu travel tiket udah pasti ya, berangkat sama pulang itu di cover. Kemudian juga ada uang mobilisasi ketika kita baru sampai itu sekitar 400.000 yen, atau kalau dirupiahkan ini sekitar 40 juta untuk bayar apato itu apartemen, kemudian juga untuk barang-barang kita di sana, semacam itu kalau untuk beasiswa ya. Apalagi seri ya? Udah ya? Perbedaan belajar. Oh, culture shock atau tidak? Yang pasti sih bakal minggu-minggu pertama shock banget ya, karena kesel banget ya, karena kan teman-teman kan
Karena kumpulnya di apa tuh saya tuh International House itu banyak orang Jepang, kemudian juga campur dengan ada China juga, Filipina yang memang mother tongue-nya bukan English ya. Jadi kadang tuh kesel, capek pengen ngomong ini aja susah gitu kan, sebel sendiri gitu. Kemudian juga kehidupan di International House tuh banyak banget peraturannya. Untuk satu botol minuman aja itu banyak banget yang harus dilakukan gitu, misahin plastiknya, misahin botolnya, botolnya harus cuci bersih, tutupnya harus ribet banget dan itu kesel banget deh di awal datang itu. Kemudian kalau di apa namanya kehidupan kuliahnya sih ya itu juga awal tuh membingungkan ya. Jadi di awal tuh sensei tuh yang manis banget, baik banget gitu kan. Kayak udah kayaknya nih bak mendukung banget, support aku banget gitu, udah positive thinking. Ternyata begitu berjalan tuh emang beda banget ya. Jadi kalau di Jepang itu modelnya apalagi kita ambil master ya. Mungkin kalau di doctoral degree kalau lebih kepayahan lagi. Jadi kalau master tuh sensei tuh mengharapkan tuh kita bisa semua sendiri gitu. Jadi kan, kok aku sendiri sih, aku diginiin sih, nggak kayak dicuekin gitu kalau sensei. Terus sama culture-nya kalau di sana kan kebanyakan lebih suka lembur ya, hard worker gitu. Penilaian itu bukan pada akhir, mereka tuh menilai kita dari prosesnya. Jadi sensei tuh bakal suka dengan student-nya ketika dia datang nggak terlambat, kemudian lebih sering di laboratorium tuh. Jadi kadang kita nunggu sampai lampu room sensei mati dulu gitu, baru kita berani pulang gitu. Prinsipnya adalah sensei adalah bos kita gitu. Gitu sih jadinya itu sih agak culture gitu karena di ITB ini kan saya pembimbing di ITB-nya itu yang sangat support gitu. Jadi saya tanyain dia banyak membantu gitu. Literatur reviewnya harus kayak apa-apa itu tuh dibantu banget gitu waktu di ITB. Ketika di Jepang itu udah yang kayak harus mandiri gitu, semua harus dipikirin sendiri gitu. Dan pernah ya satu ketika saya tuh udah stuck progres, udah sangat kepayahan gitu. Saya sempat ada jatuh asistensi dengan sensei dan itu saya udah kepayahan tuh. Dan itu tuh sensei malah jadi sangat manis gitu karena dia tahu saya lembur gitu kan. Kristinsa kamu lembur ya. Dia itu malah jadi lebih punya nilai yang lebih bagus ketika saya hampir ketiduran gitu. Jadi culture-nya beda dengan kita di Indonesia gitu. Jadi mungkin sedikit tips kalau ketemu sensei mungkin agak-agak ngantuk, dia mungkin bakal lebih suka gitu. Karena disangkanya hard worker sekali ya, Bu? Iya, hard worker. Baik, ke Bu Lina mungkin. Ada wawancara nggak, Bu, ketika proses pendaftaran program yang Bu Lina daftar, lalu di covernya apa saja ketika studi di sana, dan mengalami culture shock apa yang Ibu alami gitu di sana, perbedaan belajarnya? Baik Mas Heru, terkait wawancara, karena saya programnya waktu itu sudah jelas ya, bantuan dari negara Jepang, dan universitas juga ada given, jadi memang tidak ada wawancara, jadi tinggal kita ngisi aplikasi aja sih. Aplikasi dilengkapin, tes bahasa Inggris sudah ada, dan rekomendasi dari pimpinan itu udah lengkap, diterima, ya langsung pergi gitu. Jadi pada waktu itu saya kebetulan tidak ada wawancara. Kemudian terkait apa saja yang didapat, nah pada waktu itu karena saya tinggal di dormitory, jadi saya tidak hanya mendapat uang harian aja. Nah, karena di dormitory itu kita sudah dapat makan pagi, siang, sore, antar jemput dari dormitory ke kampus. Jadi hanya uang harian aja kalau SPPD kali ya. Terus kita juga mendapatkan gaji dari kantor masih full kalau saya kebetulan. Dan biaya sekolah dan tiket pesawat. Nah, benefitnya kalau kita ada set visit di provinsi lain seperti ke Osaka ataupun ke Fukuoka tempat yang Mbak Fari itu kita dibiayain sendiri, dibiayain sama mereka. Misalkan kunjungan ke bendungan apa, hotel, itu
tiket Shinkansen, kereta cepat, itu semua udah dibiayain. Jadi kita nggak perlu lagi mikirin bagaimana biayanya. Jadi udah plus ditambah uang jajannya juga. Jadi pokoknya kalau pinter-pinter nabung masih bisa saving lah. Tapi kalau saran saya sih mendingan kalau itu explore Jepang aja kalau ada waktu kosong, liburan, atau 1 minggu main ke tempat-tempat wisata. Terus perbedaan belajarnya, karena saya programnya 1 tahun, jadi setiap hari dari Senin sampai Jumat itu saya masuk dari jam 8 sampai jam 5 baru boleh pulang. Nah, jadi kayak orang kerja aja sih di sana. Kalaupun kita nggak ada mata kuliah, kita nggak boleh pulang gitu ke dormitory. Kita di situ ke perpustakaan atau ngerjain PR. Jadi harus standby di kampus itu dari jam 8 sampai jam 5. Dari bisnya itu jam 8 pagi sampai jam 5 pagi. Itu aja perbedaan saya mungkin sama yang teman-teman yang mandiri yang lainnya. Terus kalau culture shock sih berarti padat banget tuh Bu ya? Padat sekali tuh Bu ya? Padat sekali berarti agenda jadwalnya. Ada jadwal kosong sih Pak, tapi kita tidak diizinkan untuk pulang gitu. Jadi kita harus tetap di sana seperti kayak tadi Bapak dibilang, kita di laboratorium lah, belajar lah, ataupun kemana. Jadi intinya kita tidak diizinkan untuk pulang setelah jam 5 gitu. Kemudian kalau culture shock sih, kebetulan kalau untuk kita orang Indonesia kan nggak ada ya, karena hari-hari juga makan nasi. Nah, berbeda mungkin dengan teman-teman yang dari negara lain seperti dari Afrika ataupun dari Amerika, Brazil itu kan mereka nggak bisa makan nasi. Mungkin mereka ada culture shock. Kalau kita kan kayaknya enggak. Nah, paling kita perbedaannya cuma masalah bahasa aja. Kadang-kadang orang orang Vietnam itu melafalkannya tuh suka bahasa Inggrisnya tuh suka bingungin gitu. Karena suka ngomong sama teman sendiri, itu dia ngomong apa sih gitu. Jadi ya itu aja sih, paling berkomunikasi aja dengan negara-negara yang kita tuh nggak familiar bahasa Inggrisnya gitu. Bukan bahasa Inggrisnya, bukan bahasa sehari ini bukan bahasa Inggris gitu Pak. Paling itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Nah ini juga ke pertanyaan berikutnya dari Pak Umaydi. Mungkin ini ke Bu Lina sama Bu Fani nih. Untuk master di Jepang, apakah harus by research? Terus jika master by coursework, apakah bisa? Dan jika bisa master by coursework di Jepang, apakah harus cari supervisor terlebih dahulu sebelum milih kampus? Nah mungkin ini kan ada kalau di Inggris itu kan setahu saya ada yang by course, ada yang by research tuh Bu ya. Namun kalau di Jepang ini seperti itu juga kah? Gitu. Atau bagaimana? Ke Bu Fani mungkin? Kalau di program yang double degree program ini sih kebanyakan semuanya by research ya. Setahu saya yang ada coursework ini di Australia. Jadi kita bisa milih nih apakah S2 hanya dengan mengambil banyak kelas aja dan itu bisa selesai dan dapat degree. Itu kayaknya kan di Australia kalau setahu saya nih Mas Humaydi. Kalau di Jepang kebanyakan sih research. Jadi nggak ada yang hanya coursework gitu, ambil kelas lalu dapat degree. Gitu. Setahu saya. Baik, Bu Lina mungkin? Kalau di itu semuanya memang by coursework, Bu. Karena saya sudah sampaikan programnya, kampusnya udah given dari awal pertama kali ada pengumuman itu ya udah itu aja Pak, udah otomatis aja gitu. Jadi karena master disaster dan kebetulan di situ master disaster ada 3, ada gempa, tsunami sama banjir. Nah kebetulan saya di SDA jadi ya saya kelasnya yang banjir gitu. Itu aja sih. Itu aja. Baik. Ke pertanyaan berikutnya kalau gitu ada dari Andrean Juanizar. Ini mungkin ke tiga narasumber. Untuk sebagian scholarship mengharuskan submit academic writing. Ada tips mungkin dari tiap narasumber untuk menulis academic writing yang cukup kuat sehingga bisa menampilkan seberapa baik pemahaman kita terhadap riset yang akan kita lakukan. Ke Pak Taufik dulu mungkin, Pak Taufik.
academic rating ya. Tapi mungkin saya nambahin yang tadi, gimana sekolah di Jepang? Mungkin saya jawab sekarang deh, walaupun gak ada yang nanya. Silakan Pak. It was the best experience ever. Jadi itu pengalaman hidup paling enak tuh ya sekolah di luar negeri. Nggak ada yang lebih. Jadi itu experience period yang paling seru lah. Ya, jadi saya mendorong teman-teman semangat lah ke sana. Yang kedua, seperti biasa karena itu academic writing. Jadi cara menulis seperti nulis paper kurang lebih. Harus jelas citasinya, harus jelas sumbernya. Jadi bukan seperti mungkin proposal harusnya kegiatan mungkin harusnya seperti itu, tapi kalau nulis academic writing itu jelas. Ya kan mengatakan isu banjir di Jakarta 5 tahun sekali itu harus jelas citasinya siapa, yang nulis siapa. Saya pikir itu aja. Koridor-koridor scientific writing seperti kayak nulis paper. Tidak catatan khusus sih seperti kalau writing. Oke, itu ke Bu Lina mungkin. Bu Lina ada tips untuk nulis academic writing-nya itu harus seperti apa, Bu? Paling itu tadi Pak, menambahkan aja, memang kalau kita membuat suatu paper ya, jangan lupa menyantumkan sumbernya jika kita merefer referensi dari peneliti sebelumnya. Nah, sama lagi itu Pak dilarang jiplak ya. Mereka kadang-kadang suka pada saat suatu akhir nanti kita tuh dikumpulin, nanti kalau ketahuan kita menjiplak itu lebih bahaya dan disuruh ngulang lagi gitu. Kalau bisa, walaupun sesulit-sulitnya, walaupun cuma sedikit papernya itu, baiknya jangan sampai kita copy paste dari laporan orang, itu aja sih. Soalnya nanti ke belakangnya juga lebih berbahaya. Udah, itu aja Pak. Baik, berarti yang penting jangan sampai plagiarism ya Bu ya, plagiat gitu. Ya, sedikit aja nggak apa-apa walaupun cuma 5 lembar ataupun berapa, yang penting jangan plagiat. Baik, ke Bu Fani mungkin Bu, ada tips untuk academic writing Bu? Oke, boleh. Tadi selain isu plagiarism ya, mungkin yang bisa ini buku yang paling enak. Mana ya? Bentar. Bukunya desainnya ini kan Creswell nih. Kelihatan nggak ya, Mas? Nah, ini buku yang paling enak menurut saya buat ketika kita academic writing. Itu mungkin bisa dibaca-baca, jadi kita bisa tahu apakah kita kualitatif atau kuantitatif model research kita. Mungkin bisa dipakai atau mixed method, ini lengkap di sini dijelaskan dan buat dibaca. Mungkin itu aja. Baik Bu, ini mungkin bisa jadi referensi Bu ya untuk coba di-download dan dibaca untuk penulisan academic writing Bu ya. Baik, ya, ke pertanyaan berikutnya, ini ada khusus untuk Bu Fani nih, kebetulan menyambung saja Bu. Untuk Bu Fani, tadi ada, apakah beasiswa yang Bu Fani dapat dari Bappenas itu terfokus pada bidang perencanaan seperti PWK Bu? Atau ada bidang teknik yang lain seperti gempa mungkin Bu? Mungkin itu pilihan universitinya atau bagaimana? Iya, karena ini ITB dan Jepang ya, jadi yang di ITB sendiri emang masuknya sekolah arsitektur perencanaan wilayah kota. Jadi memang kebanyakan yang saya pelajari adalah ya dengan PWK. Cuman di program yang double degree itu, seperti yang tadi disampaikan, ada memang beberapa kampus ya. Jadi kalau dapatnya double degree yang di UGM itu kebanyakan yang KD. Kemudian juga kalau yang di UI itu jadi dari bisa ikut program ini yang UI Jepang itu kebanyakan ekonomi. Kemudian kalau yang karena saya sipil ya, jadi dan biar nggak hilang sih sipilnya yang Jepang, saya pilih Miyadai karena di Jepang itu saya kalau terkait spesifik kegempaan waktu saya dapat mata kuliah tsunami gitu, sama dapat terkait
ada beberapa mata air juga. Jadi memang sebenarnya ketika sudah sampai, jadi plotting untuk kita di mana itu ketika kita apply beasiswa Puspindiklat Tren Bappenas ini kita suruh pilih tuh, kita pilih yang di mana gitu. Ke Belanda juga waktu itu ada, jadi pas tahun saya ada beberapa pilihan, ada ke Jerman, ada ke Prancis, ada ke Belanda itu. Saya pilih yang Jepang, sama pilih yang Belanda. Mas Heru? Mas Heru Zoom-nya mati. Oh, mati ya? Iya, boleh mungkin dilanjut lagi, Bu. Mungkin itu aja ya tadi yang bisa disampaikan. Mas Stefan mungkin bisa digantikan dulu Mas Herunya. Mas Heru sudah masuk, Mas Heru. Oke. Mas Heru? Oke. Tadi pertanyaan dari Jessica ya? Iya. Ya, tadi pertanyaan tentang studi dahulu ya, Jessica? Mas. Iya, betul, Mas. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya tadi dari Jessica, mungkin Pak Ate bisa menjawab juga. Apakah nanti menjelaskan tesis atau research perlu ada feedback atau isi dari research project kita pada profesor atau promotor yang memberikan kita letter of acceptance atau LOA? Mungkin bisa dijawab sama Pak Ate. Officially enggak ya. Jadi sebenarnya output riset kita ini kan ditulis dalam beberapa publikasi. Kalau misalkan kita tulis dalam seminar conference, ya otomatis nama kita pertama, first author, second author itu ya supervisor kita. Itu aja. Juga ketika nanti endingnya di paper international journal, cukup nama profesor itu nempel di salah satu sebagai co-authors. Mereka tidak sportif lah, tidak ada yang lebih dari itu. Jadi koridornya saintifik dan proporsional, tidak ada yang berlebihan dari sisi balas jasa mungkin yang tadi. Mungkin itu sih. Dan proporsi mengaturnya jelas. Jadi beliau bilang, Ahmad, misalkan si profesor kamu di Indonesia terlibat, cantumkan. Kamu dapat dari data siapa? Tulis. Ketika saya nulis paper kedua, supervisor ini nggak terlibat, ini nggak perlu katanya. Karena dia nggak terlibat diskus, cukup si A, B, C aja. Jadi benar-benar orang yang terlibat dalam menulis tulisan kita. Itu yang akan menjadi perhatian buat kita sih sebenarnya. Tidak ada yang dari itu. Oke, terima kasih Pak Ate. Mungkin Mas Heru bisa ngambil alih lagi, Mas. Siap. Terima kasih. Mohon maaf tadi tiba-tiba keluar mungkin koneksi internetnya. Ini ada sisa pertanyaan lagi, ada dari Pak Mas Ramadhani Febrian. Ini bertanya untuk ketiga narasumber. Dia sudah searching university di Jepang dan berminat untuk mendaftar di Coastal Engineering Kyushu University. Dan dia S1 background-nya adalah teknik sipil. Pertanyaannya yang pertama, apakah kita harus memilih research S2 yang lebih berhubungan dengan ilmu S1 kita? Atau lalu kemudian nomor 2, bagaimana tips dan trik menyusun rencana studi yang ilmunya mungkin masih sedikit di Indonesia, misalkan coastal engineering gitu. Sehingga tidak menjadi rencana studi yang terlalu idealis atau muluk-muluk. Mungkin ke Bu Fani dulu kali ya, bisa memberikan masukannya, Bu. Sebenarnya sih kalau S1 dan S2-nya ini
terkait mungkin akan lebih enak ya. Mungkin kita S1-nya tugas akhirnya apa, kemudian tesisnya kita memilih hal yang sama, mungkin itu menjadi bekal atau good start ya ketika untuk menyusun ya kita udah lebih banyak materialnya tuh ya. Cuman kalau ternyata cinta kita berpindah ketika S2 ini pengen yang baru gitu, atau kok ternyata saya kerja kok lebih master di bidang kostel kok masih jarang ya gitu di S2 gitu, dan kita jadi seorang yang berbeda gitu yang memiliki keilmuan yang berbeda. Nah, itu ya nggak apa-apa juga dicoba, karena sekarang kan mengakses jurnal itu jauh lebih mudah ketimbang dulu ya. Jadi saya rasa sih mungkin untuk sekarang itu nggak ada masalah ya, karena jurnal juga sekarang sudah mudah, kita klik Google Scholar juga banyak banget, kita bisa dapat jurnal, kita tambahan bacaan material buat kita nyusun academic writing kita. Mungkin demikian Mas Heru. Baik. Terima kasih Bu. Bu Lina mungkin ada masukan Bu, saran Bu? Menambahkan aja ya Pak, karena kita di PU, kalau nggak salah BPSDM tuh udah mengeluarkan ini ya apa jurusan-jurusan yang kalau sekarang kan ada aturan kalau untuk sekolah S2 itu harus sesuai dengan apa ya instansi atau yang keilmuannya gitu. Jadi kita nggak bisa lagi tuh ngambil manajemen ataupun apa, udah nggak bisa lagi. Jadi baiknya sesuai dengan bidang keilmuannya dan sesuai dengan yang ada di BPS. Yang linear. Iya betul. Paling itu aja sih tambahannya aja. Baik, ke Pak Taufik mungkin. Saran saya jelas clear sama seperti yang kedua, Bu Fani sama Bu Lina. Too dangerous. Jadi jangan sampai curiosity, idealisme sekolah itu melebihi realitas yang ada. Itu terlalu dangerous. Sangat dangerous. Bapak pengen studi di langit, nggak ada bahaya. Itu membahayakan karir, membahayakan otak, juga jiwa raga. Clear aja yang support sama PU apa, yang datanya dekat dengan kita, yang sejalan dengan keseharian kita. Boleh escape, tapi saran saya pribadi nih, personally, loncat itu terlalu dangerous. Itu terlalu dangerous lah. Kalau di dalam negeri nggak apa-apa lah. Mungkin ada yang bisa bantu bikin-bikinnya. Kalau di luar negeri agak berat, karena semuanya dikerjakan sendiri. Itu aja sih, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini juga karena sepertinya sudah hampir semua pertanyaan sudah dijawab, dan juga karena tadi dari panitia arahannya juga memang hanya sampai 5:30. Banyak sekali terima kasih kepada 3 narasumber mungkin ya. Terima kasih sekali atas masukan-masukannya. Mungkin ini ada closing atau motivation statement dari tiap narasumber mungkin kepada para SDA muda ini yang mempunyai mimpi untuk melanjutkan pendidikannya baik itu master ataupun PhD ke Jepang. Mungkin bisa di-share Ibu Bapak ke Bu Fani dulu mungkin. Mas Heru, jadi kalau dari saya sih selalu semangat dan berdoa gitu. Jadi jangan lelah lah untuk selalu berusaha gitu. Karena memang kalau gagal satu itu bukan kita tidak ada peluang gitu. Mungkin Tuhan pilihkan yang lebih bagus lagi buat kita ke depan, di depannya gitu. Mungkin itu dari saya, Mas. Baik, makasih Bu. Bu Lina? Ya, sama aja dengan Mbak Fani. Yang penting kita selalu semangat dan berusaha. Walaupun gagal sekali, tetap aja tetap berusaha untuk tetap tes TOEFL, memperbaiki yang sudah kita kerjakan. Dan satu lagi yaitu tadi berdoa, karena memang ini memang faktor
keberuntungannya itu memang sangat tinggi. Jadi kalau siapa tahu rezekinya kita, jadi ya dapat dengan mudah gitu. Gitu aja. Baik, ke Pak Taufik, Pak. Motivation closing statement-nya nih, Pak. Oke, sama seperti yang tadi slide pertama saya, key of success itu strong willingness. Keinginan yang kuat untuk sekolah. Kalau memang keinginannya kuat, bisa semua itu pundri-pundri putus. Laki pun akan hadir kalau memang kita punya keinginan yang kuat. Beasiswa datang pun kalau memang kita punya strong keinginan yang kuat. Saya harus sekolah. Pokoknya itu perlu kadang-kadang. Kira-kira seperti itu aja. Lain-lainnya, skill English, itu nanti akan ketutup semuanya dengan keinginan yang kuat. Itu aja mungkin, Pak. Baik, makasih Pak. Nah, mungkin mohon izin juga karena kita juga ada yang ikut acara diskusi, ada dua Bapak Dirjen kita ini, ada Pak Iwan dan Pak Yogi yang juga mungkin bisa memberikan penyemangat gitu Pak, pengalaman, sharing, dan memotivasi kita untuk terus melanjutkan pendidikan bahkan hingga ke jenjang S3. Mungkin bisa ada yang disampaikan sedikit ke Pak Iwan dulu mungkin Pak, nanti baru ke Pak Yogi. Pak Iwan, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih ya. Aduh, senang sekali bisa ikutan nih. Saya cuma ingat gini, bahwa sejalan dengan program pemerintah, peningkatan sumber daya manusia adalah sangat penting pada tahap kedua pembangunan ini. Jadi ini sangat harus didukung untuk menambah pengetahuan baru. Persoalannya sekarang, pertanyaannya, perlukah S2? Perlukah S2? Sekarang saya menjawab perlu. Karena S1 tidak cukup di dalam nanti mengantisipasi pekerjaan-pekerjaan kita. Kemudian pertanyaan kedua, S2 perlukah di luar negeri atau di dalam negeri? Karena di dalam negeri juga cukup baik, cukup banyak, tapi di luar negeri juga banyak, pasti baik. Kalau saya berpikir, S2 di dalam negeri, ilmunya mungkin kita dapat. Ilmu semua dapat, kita bisa dapat. Di luar negeri juga sampai begitu, tapi ada yang tidak bisa didapat di dalam negeri adalah wawasan. Wawasan kita sekolah di luar negeri akan sangat berbeda dengan wawasan kalau kita sekolah di dalam negeri. Tadi disebutkan bagaimana kita bisa mandiri, bisa bergaul dengan profesor, tidak mungkin seperti di kita di sini. Jadi sekali lagi sangat penting, saya sangat mendorong untuk program S2 ini bagi teman-teman yang muda, karena ini sejak saya menjadi kepala BPKSDM pun ini sudah kita launching, dan saya kira banyak teman-teman SDA muda yang masih ikut ini dan sekarang sudah menjadi teman Bapak masih sudah pada posisi-posisi yang baik. Jadi saya sangat mendorong S2 ini. Tadi caranya sudah bagaimana sudah disampaikan. Kemudian catatan saya mengenai bahasa Inggris, mungkin ini perlu dibuka. Sekarang tolong dibiasakan sudah dengan membuka siaran bahasa Inggris, misalnya CNN, BBC, mendengarkan dulu kupingnya. Nah, lama-lama pasti bisa, ya kan? Saya kira Pak Yogi pun seperti itu. Beliau dulu di Kanada, saya di Belanda, itu mungkin perlu. Kemudian ikuti pertemuan-pertemuan ilmiah, baik yang ada dalam negeri maupun yang luar negeri, sebelum kita bisa berangkat, ya kan? Kemudian ambillah bidang yang sesuai, tadi Pak Ahmad saya sangat setuju, jangan keluar koridor kita, jangan ambil jurusan-jurusan yang nanti tidak akan terpakai di kita. Ambil jurusan yang akan kita pakai di dalam negeri, yang berguna buat kita, terutama di sumber daya air, karena ilmu sumber daya air itu sangat-sangat luas, jadi banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Kemudian saran untuk scholarship, saya kira sekarang ada LPDP ataupun langsung, ya itu mungkin bisa diurus. Tadi sudah banyak yang disampaikan. Saya kira mungkin ada satu catatan saya yang saya tidak perlu tanyakan juga mungkin ke kementerian atau ke BPSDM. Dulu kita punya scholarship dari India yang dari Roorkee University, itu adalah ketiga di Asia. Kita punya scholarship ada 20 orang setiap tahun. Itu dari Colombo Plan.
sudah berapa tahun itu kosong. Dan mungkin India untuk water resources juga bagus, bahasa Inggris bagus, cuman memang alamnya yang sangat menantang. Tapi teman-teman yang pulang dari India, masuk di kementerian, di SDA, sekarang pada posisi-posisi yang baik. Jadi sekali lagi, saya sangat mendukung ini. Coba letakkan pilihan-pilihan yang bisa. Nah, kemudian juga tentu perlu sejalan dengan program kementerian. Jangan sampai kita sudah aplikasi, sudah terima, lalu tidak mendapat izin. Nah, ini harus coba diusahakan bagaimana dikoordinir dengan atasan-atasan supaya nanti kita tidak kecewa. Untuk S3, saya pikir S3 di dalam negeri juga banyak, juga baik. Ya. Karena kalaupun datanya didapat dari dalam negeri, ada baiknya S3 juga di dalam negeri. Karena kalau ambil di luar negeri, satu takes time, waktunya cukup panjang, saya khawatir tidak akan dapat izin dari kementerian, kecuali mungkin dari teman-teman Litbang. Ada baiknya ini juga dipikirkan. Sekali lagi, terima kasih Mas Heru. Mas Heru dan Mas siapa tadi sebagai hostnya. Mas Evan, terima kasih banyak saya diajak ini, dan ini kebetulan tadi Mas Heru yang undang. Dan ke Pak Yogi, terima kasih juga kepada Mas Yogi yang sudah juga ikut di sini. Terima kasih, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Pak Yogi mungkin mohon izin Pak, bisa disampaikan mungkin penyemangatnya, apalagi Bapak juga kan yang mungkin menjadi inspirasi kami yang sampai ini pun masih haus akan pendidikan, dan kemarin alhamdulillah sudah mendapat gelar doktornya gitu Pak. Mohon izin Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Nanti di mute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. SDA Muda, untuk yang kesekian kali kita ketemu, udah umur 1 tahun belum ya? Hampir kayaknya Pak. Hampir ya. Oke. Saya kira tadi Pak Dirjen, Pak Iwan tadi udah menyampaikan. Saya kira itu semua benar ya. Kita mereview aja. Sekarang jumlah pegawai PUPR SDA berapa ribu. Kemudian dari jumlah sekian itu kira-kira yang dominan semua kan S1. Kemudian untuk mengisi jabatan strategis sekarang udah meningkat ya sejak tahun, apalagi sekarang udah tahun 2020. S2 itu sangat dibutuhkan ya. Dan S1 saya kira sepertinya kalah dengan S2 kalau pada saat penilaian mau mengisi jabatan strategis ya. Kita bisa lihat aja dari kepala seksi yang ada sekarang, semuanya pasti sudah S2. Itu kira-kira butuhnya S2. Tadi saya baca, kalau nggak salah, how to get scholarship in Japan gitu ya, kalau nggak salah ya. Betul Pak, betul. Tadi banyak. Betul Pak, edisi Japan Pak. Betul kan. Nah makanya how to get ya, kalau judulnya how to get, tak pikir kan bagaimana mendapatkan scholarship-nya. Itu yang penting, tapi ternyata banyak suka dukanya. Maksud saya tadi bukan suka duka, yang diceritakan 3 narasumber tadi banyak duka-dukanya. Diceritakan yang sukanya gitu loh. Yang sukanya banyak. Sekolah luar negeri itu sukanya banyak. Tadi Pak Dirjen, Pak Iwan menyampaikan apa yang didapat. Bukan bahasa Inggris saja. Selain wawasan, PD-nya kita itu loh. Kita akan lebih PD gitu loh. Biasanya kita kan tingkat lokal. Tapi tingkat PD. Tapi bukan berarti, karena sekarang zaman kan berubah. Dulu zaman saya untuk sekolah luar negeri itu setiap tahun ada itu slotnya. Kanada, Belanda, India, Perancis, kemudian Thailand, terakhir Cikadut. Cikadut itu yang sekarang ITB itu Cikadut itu. Yang S2 ITB siapa ya? Nah, itu dulu Cikadut gitu loh.
Nggak apa-apa, itu bagus, bagus. Maksud saya kalau tahu nggak dapat S2 yang luar negeri, dalam negeri nggak apa-apa. Kalau perlu sekarang S2 dalam negeri dulu. Nanti kalau perlu sekolah lagi luar negeri gitu. Harapannya memang luar negeri karena tadi supaya kita lebih pede dan apa ya, kita kan environment beda kan, jadi wawasannya juga lebih banyak gitu loh. Kemudian program, kalau kita bicara program, sekarang itu program pure semuanya 100% di BPKSDM, LPDP, dan sebagainya. Kalau dulu masih bisa, kita masih samping program tetap itu, kemudian berangsur hilang, kemudian masih ada program yang dibuat oleh Ditjen. Zaman Pak Iwan juga kerjasama dengan Belanda, sehingga sampai Ditjennya setelah Pak Iwan pun masih ada itu yang Belanda. Kemudian juga dengan India, itu masih ada, tapi sekarang kan nggak bisa. Dulu, kalau kita punya loan, itu juga masih bisa kita adakan. Tapi sekarang udah dilarang. Udah verboden, nggak boleh lagi. Jadi semuanya lewat BPKSDM. Saran saya, teman-teman, ya proaktif. Cari. Banyak itu di BPKSDM. Hanya kemarin, mohon maaf ini, 2 tahun terakhir ini, itu memang agak macet. Saya cari suratnya yang dari BPKSDM ditawarkan ke SDM, memang nggak ada. Tapi dalam rapat-rapat saya tahu bahwa di situ banyak kesempatan sekolah luar negeri. Untuk Jepang, waktu itu ada Bu Lina itu juga memang program yang dibuat oleh saat itu SDA yang inisiator. Pak Iwan itu yang inisiator. Sehingga sekolahnya hanya 1 tahun ya. Cepat sekali itu. Hah? Iya, 1 tahun betul. Betul kan? Mana ada S2 1 tahun. Dan teman-teman nggak perlu cari double degree, triple degree, atau degree berapa. Cukup 1 degree aja. Ya. Cukup 1 degree. Gitu loh, nggak usah pilih-pilih. Hambatannya biasanya, apalagi yang perempuan yang udah nikah, maunya yang 1 tahun. Kayak Lina kan? Iya, betul. Iya. Itu selain tadi syarat-syarat, ada constraint ini maunya yang cepat. Rata-rata untuk S2 adalah 2 tahun, itu yang normal. Di India 1,5 tahun. Ya itu. Nah, untuk saran-saran tadi yang disarankan oleh 3 pembicara, karena semuanya, terutama Lina ini yang cari-cari ke sana kemari itu, saya tahu betul saat itu. Kemudian juga teman-teman melamar sampai Jepang, dan di Jepang liku-likunya saya kira Lina, adik-adik tadi perlu lebih dibuka lagi. Kamu asal-muasalnya gimana, biar adik-adik lebih tahu. Saya kira itu aja ya. Makasih lagi WFH ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Yogi. Ya mungkin nanti dari Mas Stefan bisa juga di-share, mohon izin kontak person dari 3 narasumber ya, Bu Fani, Bu Lina, dan Pak Taufik. Jadi nanti apabila ada teman-teman SDM muda yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa langsung menghubungi Ibu Bapak gitu. Nanti mungkin ditaruh di link chat atau di link yang akan dibuat oleh Mas Stefan. Mungkin demikian. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada 3 orang narasumber kita yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa mendapatkan banyak pencerahan kepada teman-teman SDA muda yang mempunyai mimpi untuk melanjutkan pendidikan S2 ke Jepang. Kami juga berterima kasih kepada Pak Iwan, Pak Yogi, juga Bu Dwi, Pak Endra, dan Pak Joko yang juga ikut hadir dalam diskusi kita sore hari ini. Apabila ada kekurangan, saya sebagai fasilitator juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat, terutama dalam kondisi pandemik ini, kita masih tetap diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita keluarga juga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan ke
pembawa acara ke Mas Stefan. Silakan Mas Stefan. Oke, terima kasih Mas Heru. Mungkin kalau boleh tepuk tangan di rumah kita masing-masing, boleh kita tepuk tangan kepada semua elemen di acara ini, terutama thanks to all narasumber yang udah sangat talkative, menjawab semua pertanyaan, kepada Pak Hari Suprayogi dan Pak Irwan Nursiwan dan pejabat SDA. Untuk informasi, nanti kita akan ada minggu depan, ada untuk yang edisi Belanda, Netherlands, itu narasumbernya 2 atau 3 orang. Mungkin teman-teman nanti juga bisa apply lagi. Stay tune di IG SDA Muda, SDA_Muda. Di situ akan ada info-info semuanya. Mudah-mudahan nanti hostnya berbeda, fasilitatornya berbeda, narasumbernya juga berbeda. Lalu materi sudah saya share lewat link bit.ly di chat. Nanti saya update nomor narasumber. Lalu saya update juga, mungkin kalau bisa videonya, saya update di YouTube, di SDA Muda, didoain aja. Lalu yang terakhir, mohon maaf untuk proses registrasi dan untuk Zoom pertama kita ini, SDA Muda, masih kurang baik. Kita sebagai SDA Muda dan panitia lainnya akan berusaha membuat itu lebih baik. Lalu saya mewakili SDA Muda, berterima kasih kepada semua elemen yang sudah hadir di Zoom ini. Tadi Zoom paling banyak 56 orang, dan sekarang ditutup dengan 45 orang. Jangan lupa pantau Instagram SDA Muda, di SDA_Muda, atau di Ditjen SDA. Dengan ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih itu? SDA Muda, How to Get Scholarship. MGBG.